Pemirsa selalu berhati-hati dan waspadalah saat berkendara di jalan raya di Sidoarjo, Jawa Timur gara-gara menghindari truk yang menyeberang jalan. Sebuah motor dan 2 buah dam truk terlibat laka beruntun. Pengemudi motor meninggal dunia di lokasi kejadian. Petugas yang dibantu warga sekitar akhirnya berhasil mengevakuasi pengemudi truk yang terjepit. Sementara pengemudi motor atas nama Ahmad Saifuddin warga Buduran Sidoarjo tewas ketika di lokasi kejadian. Seluruh korban langsung dievakuasi ke RSUD Sidoarjo. Untuk kepentingan pemeriksaan lebih lanjut, saat ini ketiga bangkai kendaraan diamankan di pos polisi setempat. Sementara pengemudi dam truk yang selamat diperiksa di Makolantas Polresta Sidoarjo. Sepeda motor dan 2 truk yang bermuatan pasir dari arah selatan. Nah, di depannya karena ada putar balik, ada wigbox nyebrang yang tidak diketahui nopolnya, hampir selesai menyeberang. Untuk sepeda motor yang di depan ini mengerem, mengurangi kecepatan. Nah, kendaraan 2 truk yang muatan pasir berusaha untuk mengerem, mengurangi kecepatan, tapi tidak nutut. Tidak cukup untuk setan sehingga dibanting ke kiri, terjadilah laka lantas dengan sepeda motor. Tawuran antar 2 kelompok di Makassar diwarnai saling serang menggunakan panah dan batu. Polisi membubarkan tawuran dengan melepaskan tembakan ke udara. Beginilah suasana pembubaran aksi tawuran 2 kelompok pemuda warga Sabutung dan Kambaya yang berlokasi di Jalan Sabutung, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Polisi yang tiba di TKP melepaskan tembakan peringatan ke udara dengan mengimbau kedua kelompok untuk membubarkan diri. Saling serang menggunakan batu dan anak panah antara kedua kubu ini sering terjadi hanya karena persoalan lama yang tak kunjung selesai. Jadi tawuran dari warga Sabutung dengan warga Kambaya. Jadi pada saat itu kami ke lokasi dan melakukan tindakan. Agar antisipasi tawuran tidak kembali terjadi, personel berjaga di lokasi. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurubone Ainis melaporkan. Puluhan orang terbukti mengkonsumsi narkoba dalam razia sebuah tempat hiburan malam di Palembang, Sumatera Selatan. Sementara di Sidoarjo, Jawa Timur, belasan pemuda terjaring razia setengah nongkrong di sebuah kafe. Ratusan pengunjung dan pegawai kafe digiring petugas Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumsel saat razia tempat hiburan malam di kawasan Teratai Putih, Kampung Baru, Sukarami, Palembang. Para pengunjung yang tengah asik berjoget langsung didata dan menjalani tes urin. Dari 171 orang di 2 kafe, 49 orang positif menggunakan narkoba. Polisi juga menemukan 20 butir ekstasi yang dibuang pemiliknya saat mengetahui petugas datang. Yang tidak lanjutnya adalah bagi yang tadi saya sampaikan, bagi yang positif urin tanpa BB, kita wajib lapor dan kita lakukan asesmen. Kemudian yang lain adalah kita akan bekerjasama dengan Pemkot Palembang dan juga Satgas Covid tadi untuk menindaklanjuti. Di Sidoarjo, Jawa Timur, belasan pemuda terjaring razia saat asik nongkrong di warung kopi hingga dini hari. Selain berkerumun, beberapa pemuda bahkan kedapatan tidak memakai masker. Selain membubarkan pengunjung, Satgas juga memberi peringatan pada pemilik kafe karena melanggar peraturan PPKM darurat. Tim Liputan Ajis melaporkan. Akibat suami sering tidak pulang ke rumah, puluhan emak-emak menggerebek lokasi judi di Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Selain untuk judi, lokasi ini juga jadi tempat transaksi narkoba. Puluhan ibu-ibu menggerebek lokasi judi tembak ikan di Kompleks Bisnis Center Pekan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Pintu pun didobrak karena pemilik tempat judi tidak kunjung membukanya. Sesampainya di dalam, kumpulan istri-istri ini protes dan sebagian lainnya merusak alat judi. Tadi ada keluar, di luar aja, di luar, pecahkan.
Aksi ini terjadi karena pasangan dari para ibu tidak pulang ke rumah karena berjudi di lokasi ini. Selain meresahkan, lokasi ini juga kerap menjadi tempat transaksi narkoba. Sudah merasa resah, pengaduan dari orang-orang yang mama-mama muda yang suaminya pada tidak pulang berjudi di sana. Anak-anak kami dan menantu-menantu kami udah pada sibuk tidak pulang-pulang, bahkan sampai ada pulang pagi, jadi kami sangat resah. Peringatan telah diberikan tetapi tidak diindahkan sehingga warga menggerebek lokasi judi. Seluruh alat judi kini dibawa ke Polsek Dolok Marsihul sebagai alat bukti. Dari Serdang Bedagai, Sumatera Utara, Abdullah Sani Hasibuan, Ainis melaporkan. Pemirsa, fakta baru terungkap dalam tewasnya seorang pedagang emas di Kota Jayapura, Papua. Pembunuhan yang awalnya diduga sebagai perampokan ternyata didalangi oleh istri korban. Dalam video yang beredar, tampak terduga pelaku Virgita Legina digiring oleh petugas Polsek Muara Tami. Warga yang geram memadati rumah terduga pelaku saat proses penangkapan berlangsung. Wanita berusia 25 tahun ini merupakan istri yang menangis saat mengaku suaminya dianiaya hingga tewas oleh orang tak dikenal. Belakangan diketahui peristiwa tersebut didalangi oleh istri korban dengan dibantu selingkuhan dan teman-temannya. Motif sementara pelaku diduga ingin menguasai harta korban. Sabar, saya sudah telepon polisi ya, sabar ya. Kenapa? Astagfirullah. Aduh, saya juga takut sentuh. Saya juga takut sentuh, Mbak. Maaf ya. Sabar ya, polisi kesini ya. Tidak. Dan untuk mengetahui perkembangan kasus pembunuhan seorang pedagang emas di Kabupaten Kerom Jayapura, Papua, kita sudah terhubung dengan Kapolresta Jayapura Kota Kombes Pol Gustaf R. Urbinas. Selamat siang, Pak Gustaf. Selamat siang, Mbak Rofi. Pak Gustaf, hingga kini siapa saja yang sudah ditetapkan menjadi tersangka? Hingga kini sudah satu orang yang kita tetapkan sebagai tersangka dengan inisial MM. Dan siang ini juga kita akan menjemput untuk istri daripada korban yang akan mendalami pemeriksaan secara intensif di Polresta guna mengetahui sejauh mana keterlibatan yang bersangkutan. Baik, demikian. Untuk satu tersangka yang memang sudah dalam pemeriksaan, apakah ini merupakan diduga selingkuhan dari istri korban? Ya, sejauh ini yang kami ketahui dan sesuai dengan hasil pemeriksaan, mulai Januari tahun 2021, mereka memang memiliki hubungan hingga kejadian ini kita tangani. Demikian. Sejauh ini, baik. Pak Gustaf, apa sebenarnya motif pembunuhan? Untuk saat ini kami analisa motif pembunuhan ini adalah adanya hubungan asmara antara tersangka dengan istri korban, kemudian muncul niat untuk menghabisi daripada korban itu sendiri. Untuk temuan lain terkait dengan harta benda, kami masih melakukan pendalaman. Tetapi yang sudah pasti saat ini karena antara istri korban dengan tersangka ini memiliki hubungan asmara yang sementara sedang dijalani. Demikian, jadi itu motif saat ini yang kami tangani. Baik, terkait kronologi, Pak Gustaf, sebelumnya bahwa diketahui ini korban tewas akibat perampokan. Setelah menjalani pemeriksaan, ternyata ini ada motif lain dari pembunuhan ini. Bagaimana terungkapnya motif lain dalam pembunuhan ini, Pak? Iya, dilihat pada saat laporan dari kejadian itu sendiri, sang istri tidak langsung melaporkan, tetapi laporannya muncul dari kakak korban, dan pada saat interogasi awal kita juga tidak ada pengakuan ataupun kesaksian terhadap siapa yang melakukan ini atau pelaku. Nah, sementara kami melakukan penangkapan kemarin
dibantu oleh Polda Sulsel kepada sang istri, dan interogasi awal kami yang bersangkutan mengaku bahwa yang melakukan pembunuhan ini adalah tersangka MM. Dengan demikian sangat kuat sekali dugaan kami bahwa istri tahu tetapi tidak melaporkan kepada pihak kepolisian dengan kesaksian yang benar. Dan kronologi singkatnya, mereka suami istri perjalanan ke dokter, kemudian berbelanja, lalu saat perjalanan pulang, kemudian dicegat oleh pelaku ataupun tersangka. Jadi sebenarnya istri ini kenal dengan pelaku, tetapi kesaksian itu tidak disampaikan sampai sekarang saat ditangkap di Makassar. Jadi kami sangat berpendapat bahwa memang istri terlibat di dalam perencanaan ini. Demikian. Baik, apakah istri dari korban ini juga diduga merupakan otak dari pelaku sehingga juga menyewa adanya 4 eksekutor dalam pembunuhan ini, Pak? Iya, soal informasi awal yang disampaikan mengenai 4 eksekutor itu masih menjadi tanda tanya kami, ya, karena pada pemeriksaan kemarin saat ditangkap di Makassar, yang bersangkutan mengakui bahwa pelakunya 1 orang, yaitu tersangka MM yang saat ini sudah kita tahan di Polresta Jayapura Kota. Jadi bagi saya kemungkinan besar itu cerita karangan untuk membuat skenario cukup baik terhadap sebuah peristiwa perampokan. Tetapi pada perkara ini kami lebih fokus untuk pembuktian pembunuhan yang dilakukan dengan berkonspirasi, dan akan kami jadikan tersangka juga sang istri. Demikian. Selain motif pembunuhan, apakah betul istri korban dan juga selingkuhannya ini ada motif menguasai harta korban? Untuk data mengenai profil dan kepemilikan harta dan lain-lain, saat ini kami masih melakukan pendalaman. Apakah ada motif tersebut atau tidak, nanti akan kami sampaikan kepada publik juga. Baik, sejauh ini bagaimana pemeriksaan terhadap istri korban, Pak? Untuk pemeriksaan istri korban yang saya sampaikan kemarin ditangkap di Makassar, sudah ada pengakuan bahwa pembunuhnya adalah tersangka MM. Dan siang ini baru akan tiba di Jayapura, dikawal oleh anggota kami, dan kami baru akan melakukan pemeriksaan intensif setelah tiba di Polresta Jayapura Kota pada siang hari ini. Baik, apakah sempat ada penolakan ketika memang istri dari korban ini ditetapkan menjadi tersangka? Bagaimana reaksinya ketika itu? Untuk istri sendiri belum kita tetapkan sebagai tersangka, tetapi setelah siang ini kita akan melakukan pemeriksaan kurang lebih 1x24 jam, yang kemudian kita tetapkan sebagai tersangka. Begitu. Baik, untuk pasal yang dijerat? Untuk pasal yang dijerat kepada tersangka yang sudah ditetapkan MM, yaitu kita menggunakan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman pidana mati ataupun seumur hidup dan selamanya 20 tahun, dan juga subsidiar pasal 338 untuk tentang pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Demikian. Baik, terima kasih Kombes Pol Gustaf, Kapolresta Jayapura sudah bergabung bersama kami di Ainus Siang. Pemirsa, gara-gara suara batuk seorang kakek di Jember, Jawa Timur membunuh tetangganya. Pelaku merasa terganggu dengan suara batuk korban. Seorang kakek di Jember, Jawa Timur menebas leher tetangganya hingga tewas. Peristiwa bermula ketika korban bernama Misran dan temannya Karno sedang berbincang di teras rumah Misran. Saat Karno pamit pulang, Karno batuk di depan rumah Misran. Pelaku yang berada di dekat lokasi langsung datang dan marah karena terganggu dengan suara batuk. Pelaku membawa celurit dan menebas leher Misran. Padahal yang batuk bukanlah Misran, melainkan Karno. Habis itu, Dok,
Pak Karno itu mau pulang, terus batuk, dia batuk. Nah, keluar ini yang pelaku ini keluar, gitu. Cuma negor Pak Karno itu. Tidak ada apa-apa, langsung pulang Pak Karno itu ya. Pak Karno langsung pulang, habis itu pas yang pelaku itu langsung bawa Arif ke sini, langsung salaman sama korban ya, langsung salaman. Habis salaman itu langsung dibacok lehernya. Kenapa? Ada permasalahan apa? Tidak ada masalah apa, cuma soal batuk. Temannya yang batuk, bukan suami saya. Polisi kemudian menangkap pelaku di rumahnya. Kini pelaku masih diperiksa intensif polisi. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Vaksinasi massal di Pekanbaru Riau diwarnai insiden kericuan. Salah seorang warga penerima vaksin memukul petugas karena tidak terima diminta menjaga jarak. Salah satu warga penerima vaksin ini adu mulut dengan petugas hingga nyaris melepaskan pukulan. Beruntung, warga lain melerai keduanya. Insiden ini terjadi saat vaksinasi massal yang diselenggarakan di tempat wisata alam Mayang Baru, Pekanbaru Riau. Awalnya, petugas meminta warga untuk menjaga jarak saat mereka mulai berdesak-desakan. Namun, imbauan petugas membuat salah satu warga emosi. Benar, memang tadi ada terjadi sedikit bentrokan. Itu penyebabnya karena antusias masyarakat yang tinggi untuk vaksin. Jadi terjadi masyarakat. Kami dari Satgas sudah mengimbau kepada masyarakat untuk bisa melaksanakan vaksin, tapi tetap proses dijaga supaya tidak terjadi kerumunan. Setelah diberi pemahaman, warga yang emosi akhirnya mengaku hilaf dan meminta maaf. Vaksinasi dilanjutkan dengan jumlah penerima vaksin mencapai 434 orang. Dari Pekanbaru Riau, Indra Yose Rizal, iNews melaporkan. Tak hanya mengalami kekerasan, tenaga kesehatan juga diusir saat akan melakukan pelacakan. Ini terjadi di Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan. Puluhan warga mengusir petugas kesehatan yang ingin melakukan tracking penyebaran COVID-19 karena ada warga yang positif di lokasi. Entah apa yang ada di benak warga dusun Batu Liling, Jeneponto, Sulawesi Selatan. Mereka adu mulut dan mengusir tenaga kesehatan yang masuk ke dusun mereka. Padahal sebelumnya sudah ada satu warga di dusun ini yang terkonfirmasi positif COVID-19, sehingga petugas datang untuk melacak dan melakukan tes antigen. Meski para nakes berupaya memberikan pemahaman kepada warga agar mau dilakukan pemeriksaan, namun warga menolak dan tak mau diperiksa. Untuk mencegah hal yang tidak diinginkan, para nakes yang dikawal aparat keamanan ini membatalkan melakukan pemeriksaan. Kita sudah lakukan koordinasi dengan Unsur Tritika, Pak Camat, Pak Kapolsek, termasuk dibantu oleh Kepala Puskesmas, dan sudah ada solusinya untuk lebih lanjutkan. Tanyakan sama Pak. Himbauan untuk warga karena kenapa sampai ada seperti ini? Himbauan. Saya harap kepada seluruh masyarakat Jeneponto di mana saja berada, khususnya yang ada di daerah, kalau memang mencintai derita, mencintai keluarga, mencintai bangsa Indonesia, ayo mari kita sadar untuk mau bersama-sama melakukan pemeriksaan demi memotong mata rantai COVID yang selama. Ya, tindakan ini tentunya sangat disayangkan karena pelacakan sejatinya justru untuk melindungi masyarakat. Dari Jeneponto, Sulawesi Selatan, Sulaiman Nai, iNews melaporkan. Pemirsa, kebijakan PPKM darurat diwarnai aksi protes. Emak-emak pengendara sepeda motor yang hendak melewati Jalan Raya Bogor memarahi petugas lantaran tak diizinkan melintas. Para pengendara motor ini marah kepada petugas lantaran tak diizinkan melintas di Jalan Daan Mogot Raya Kalideres, Jakarta Barat. Mereka protes lantaran sudah membawa surat tugas dari kantor karena bekerja di layanan perbankan, namun tetap tak diizinkan melintas. Petugas bersikeras bahwa yang boleh melewati penyekatan hanya tenaga kesehatan, petugas kepolisian, TNI, dan pegawai pemerintahan. Kan nggak esensial, Pak. Sektor esensial sama kritikal, Pak. Terus gimana nih, Pak? Nggak boleh lewat? Ya, makanya saya juga bingung mau lewat mana ini. Oh gitu ya, Pak? Iya, kan
Presiden Jokowi udah menerangkan bahwa yang bisa masuk adalah sektor esensial sama kritikal. Bapak sudah mencari jalan alternatif atau gimana, Pak? Pada ditutup semua, Pak. Jadi Bapak mau gimana nih, Pak? Iya, makanya saya mohon izin kemana. Misalnya kan kita surat tugas jelas. Masyarakat yang tempat kerjanya tidak memberlakukan work from home atau WFH terpaksa berjalan kaki dan mencari angkutan umum untuk bisa sampai ke tempat kerjanya. Sementara itu, emak-emak ini langsung meluapkan kekesalannya kepada petugas lantaran tak diizinkan melewati jalur penyekatan di Jalan Raya Bogor. Ia beralasan ingin menemui anaknya yang tengah sakit yang berada di rumah sakit di Jakarta Timur. Namun petugas bergeming dan akhirnya ia pun menyerah dan putar balik. Tim Liputan iNews melaporkan. Kemacetan panjang kendaraan diwarnai hari ketiga PPKM darurat di Jakarta dan sekitarnya. Selengkapnya usai jeda hanya di iNews ya.